Kalian. Ya, shalom teman-teman semua. Bu Rosalin, selamat. Shalom Pak John. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Tuhan Yesus Tuhan yang baik ya, tetap selama-lamanya. Ya. Amin. Ya Pak John. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini semua lancar, Bu Ros? Ya, saya urus itu loh Pak John. Sesudahnya operasi kan saya mesti masuk rehat. Tadi telepon-teleponan sama dokter terus, aduh, sama asuransi, sama semua, aduh. Oh gitu ya? Rasanya, iya urusan itu. Soalnya saya sudah ditelepon. Persiapan gitu loh Pak John. Iya. Tapi belum beres, besok diterusin lagi. Oh gitu, puji Tuhan. Iya. Tidak apa-apa. Dokter saya nanti bantu saya. Oh ya, dokternya orang Jerman asli. Orang Jerman asli ya. Oh ya, puji Tuhan ya. Ya, dia baik sama saya kok, Pak John. Orangnya sudah pengalaman berarti ya? Iya. Oh, dia prihatin sekali sama saya. Ya, Tuhan kasih hati buat orang-orang yang peduli gitu ya. Iya. Ya. Tadinya memang dia lihat saya, dia bilang, kamu jalan dong, katanya. Kamu mau yang pakai kursi roda? Saya bilang, nggak bisa dok, bukannya saya nggak mau, saya kesakitan, saya bilang gitu. Akhirnya saya tunjukin foto-foto yang dari Indonesia. Aduh, begitu dia lihat, kaget dia. Langsung dia datang lagi sama saya, minta maaf sama saya. Oh. Dia lihat kalau kaki saya sudah hancur. Ya. Aku minta maaf katanya. Menyembuhkan Bu Ros. Ya. Teman-teman yang sakit. Ya, kita nanti doakan juga Pak Darmawan di Medan, dia mau operasi juga tuh. Ya. Oh ya. Operasi apa Pak John? Kakinya itu katanya ada tulang kaki yang retak. Jadi operasi itu. Jadi memang sudah yang lalu sudah pernah dioperasi, ini mau operasi lagi. Kemarin calon itu kabari minta dukungan doa. Oke, saya bilang kami akan doakan. Bruri tanggal 7 kakinya dioperasi. Saya Papa Bruri ya. Ada mata ikan, Pak John. Oke. Di sela-sela jari-jarinya gitu. Oh itu ya. Iya. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kanan apa kiri? Kiri ya. Ya, kita doakan supaya semua lancar ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai ibadah kita pagi ini. Dan ibadah kita pagi ini akan dipimpin oleh seorang ibu yang luar biasa. Inilah dia host kita dari Jerman, Ibu Rosalin. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Oke, kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, oke. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ada sukacita pasti ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerahnya kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di pagi ini, yaitu susunan acara ibadat Gereja CLCC Zoom online Jumat 26 Mei 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 di Hong Kong dan pukul 23 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, Praise and Worship, dan ketiga doa profetik Ibu Janjuk dari Eliawati dari Surabaya, dan keempat pengumuman Bapak Bruri Tikualo dari Jerman, dan juga doa berkat
Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ke-6 selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih, selamat pagi. Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami masih boleh bernafas dan diberi kesempatan di hari yang indah ini, dan berkati kami ya Tuhan. Kita percaya berkat kemurahan-Mu kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat anugerah-Mu kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan. Engkau tuntun dia, berkati dia, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Bapa Surgawi, kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Amin. Kami persilahkan Pak John. Ya, praise the Lord. Oke, mari kita naikkan pujian ini ya bersama-sama bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari yang wanita, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini doa kami, Mari sembah Yesus. ini rindu kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik padaku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya nama ya nama we bless you and we bless you, Lord. Engkau layak dipuji, sembah
Haleluya, Jesus Christ. Amen. Amen. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu ADC dari Sidoarjo, akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Ya, Pak John. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, jam dan saat ini kami masih boleh menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih untuk hari baru, napas baru, kesehatan, kekuatan baru yang Tuhan beri buat kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu. Kami akan menikmati firman kebenaran-Mu, yaitu Tuhan sendiri. Mari Bapa, beri kami firman pagi hari ini. Untuk kekuatan kami sepanjang hari ini kami boleh berjalan bersama Engkau. Mari ya Tuhan, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang Engkau akan pakai menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus beri kami pengertian yang benar untuk kami boleh mengerti kata demi kata. Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sekali lagi ya Tuhan, beri kami firman, beri kami pengertian yang benar. Urapi kami semua, terlebih urapi hamba-Mu, Pastor John Sarbunan yang akan menjadi Tuhan penyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu ADC dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doanya ya, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak saudara merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita? Sampaikan tangan, amin. Oke, puji Tuhan ya, kita menikmati satu pujian dan saya percaya Tuhan ingin kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itulah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Amin. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Dan hari ini tema yang diangkat adalah cara kuasa Tuhan bekerja. Berapa banyak saudara rindu mengalami cara kuasa Tuhan bekerja? Amin, Bapak Ibu. Saudara-saudara, mari kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari Markus 16 ayat yang ke-20. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membantu saya untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Iya. Terima kasih Pak John. Yes. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan terus bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Amin. Mereka pun ini adalah murid-murid Yesus ya. 12 orang murid dipersiapkan, orang-orang yang sederhana dari Galilea, pekerjaan latar belakang mereka seorang nelayan. Tapi karena mereka mentaati Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ya, ada action, mereka tidak diam di tempat. Mereka bergerak, mereka melangkah suatu. Maka mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Apa yang terjadi waktu mereka memberitakan Injil ke segala penjuru? Dan Tuhan turut bekerja, amin, dan meneguhkan firman itu. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka beritakan. Tuhan meneguhkan dengan apa? Dengan tanda-tanda yang menyertai. Sign and wonder menyertai setiap orang yang mau pergi memberitakan Injil. Kalau kita diam, kita pasif, kita tidak lakukan sesuatu untuk Tuhan, maka tidak ada tanda-tanda, mujizat-mujizat tidak ada. Nah, kita perlu melangkah, kita perlu bergerak, kita perlu sesuatu, melakukan suatu mobilitas, memberitakan Injil. Injil yang lalu kita sudah bicarakan everlasting gospel ya, kabar baik
kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa. Di dalam Injil ada kekuatan Allah, di dalam Injil ada kuasa Allah. Dan saya percaya Injil inilah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pada waktu mereka mendengarkannya. Amin. Saudara, kita pelajari pada pagi hari ini cara kuasa Tuhan bekerja. Tuhan masih bekerja mendatangkan kuasanya sampai hari ini. Bilang amin. Sampai hari ini, saudaraku. Besok pun kita memasuki hari esok pun Alkitab berkata tetap juga menjadi hari ini, ya, bagi semua orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang perlu kita imani ya pada pagi hari ini. Dan nats bacaan Alkitab kita tadi sudah dibaca, dan kita untuk mempelajari hal tersebut, cara kuasa Tuhan bekerja itu dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 7-9, saudara-saudaraku. Ada tiga cara kuasa Tuhan bekerja bagi orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Ini dia. Ini langkah imannya. Cara kuasa Tuhan bekerja bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang menyampaikan. Katakan amin. Menyampaikan apa, saudaraku? Menyampaikan isi hatinya. Isi hati dia, ya, saudaraku, di dalam doa, ya, saudara-saudara, dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, poin ada di sini, saudaraku. Untuk kita bisa tahu bagaimana cara kuasa Tuhan bekerja itu, nomor satu adalah doa. Doa itu kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Doa orang benar, Alkitab berkata, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita lihat dalam konteks ini, Yohanes 6 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes 6 ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Amin. Amin. Ini konteksnya pada waktu Yesus memberitakan Injil dan orang begitu banyak berbondong-bondong mereka mengikuti Yesus. Karena mereka melihat, mereka menyaksikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat terjadi di dalam pelayanan Yesus, saudaraku. Sehingga begitu semakin banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka rela tinggalkan segala aktivitas mereka, kesibukan mereka, semua kegiatan-kegiatan mereka rela tinggalkan semuanya itu, mereka menunda dulu demi mereka mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Dari pagi, saudaraku, sampai siang. Rupanya Yesus tahu bahwa mereka ini sudah lapar, ya, secara jasmani. Nah, namun rohani mereka sudah dipenuhi dengan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Iman mereka bertumbuh, tapi persoalannya perut mereka sekarang lapar, saudaraku. Dan di sini Yesus perintahkan murid-muridnya untuk mereka bagaimana menyediakan roti untuk memberi makan orang-orang banyak itu, saudaraku. Yang datang sekitar 5.000 orang laki-laki, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, saudaraku, ya. Kalau dikalkulasi, saudaraku, seorang pria bawa istrinya, berarti 5.000 kali 2 sudah 10.000. Kalau dia bawa, jangan anaknya 5, satu saja. 5.000 kali 3, suami, istri, dan satu anak. Bayangkan sudah 15.000 orang. Saudara-saudara, tidak ada pabrik roti di situ, tidak ada juga air mineral di situ, tidak ada pabrik ikan. Tapi hanya dengan 5 roti, 2 ekor ikan, saudaraku, terjadi mujizat pelipat gandaan di situ. Ya, saudara, kuasa Tuhan bekerjanya luar biasa. Amin. Oke, praise the Lord. Saya bolak-balik Pak John pilek. Oh, macet. Hansen Hals, batuk. Pilek. Sinyal mungkin Pak John ya. Ya, mohon maaf, ada sedikit terganggu ya. Oke, tapi tidak apa-apa, kita enjoy saja. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi disinilah Bapak Ibu sekalian, Yesus mendengarkan apa yang disampaikan salah satu muridnya, yaitu Filipus. Yesus bertanya kepada dia di ayat sebelumnya, di manakah kita dapat membeli roti supaya kita bisa memberi makan orang-orang ini? Ya, ada segitu banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu dalam pelayanannya. Dan Filipus bilang bahwa di sini tidak ada roti, ya, saudaraku. Dan dia jawab lagi kepada Yesus di ayat yang tadi baru dibacakan, jawab Filipus kepadanya. Artinya Filipus menyampaikan isi hatinya, menyampaikan, saudaraku, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, keluhan dia, menyampaikan
pergumulan dia, saudaraku. Ini bicara tentang doa. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Filipus ini mewakili semua kita yang hari ini mungkin kita sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah makan minum. Bagaimana ini dengan kehidupanku sehari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini? Apakah cukup, saudaraku? Di saat engkau mengalami kesukaran, engkau mengalami persoalan, pergumulan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah urusan makan, minum, sandang, pangan, papan, yang Tuhan ingin supaya engkau bisa melihat cara kuasa Tuhan bekerja, nomor satu itu melalui doa, ya. Menyampaikan isi hatimu di dalam doa. Jangan sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada Tuhan dulu. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengerti. Dia sangat memahami apa yang engkau dan saya alami hari-hari ini. Sampaikan itu di hadapan Tuhan, ya, dengan iman, saudaraku. Karena Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah, ya. Ibrani 11 ayat 6. Jadi pada waktu engkau berdoa, berdoalah dengan iman. Yakin bahwa Tuhan mendengarkan doamu. Yakin bahwa Tuhan menjawab doamu. Yakin bahwa Tuhan akan menolong engkau. Atas semua yang engkau sampaikan, engkau doakan, engkau gumuli, Tuhan kita, Tuhan yang mendengar. Dan Alkitab memberikan sebuah jaminan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Jadi ini nomor satu, saudaraku. Jadi bagaimana engkau dan saya bisa melihat cara kuasa Tuhan bekerja ini? Saudara, doa itu penting, saudaraku. Jangan pernah meninggalkan jam-jam doamu, saudaraku. Di saat-saat engkau merasa sendiri, engkau merasa seolah-olah tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang membantu, tidak ada yang bisa menyokong Tuhan yang kepadanya engkau berharap, dia menjadi sumber segala sumber, maka dia menyelesaikan semuanya. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Cara kuasa Tuhan bekerja, yang kedua, saudaraku, itu melalui apa, saudaraku? Yang kedua, bagaimana cara Tuhan bekerja? Yang kedua, itu kepada orang yang menjaga apa, saudaraku? Dia menjaga persaudaraan, ya. Persaudaraan di dalam kasih Kristus. Katakan amin. Kenapa ada kasih Kristus? Karena kasih Kristuslah yang mengikat kita semua ini. Menjaga persaudaraan di dalam kasih Kristus sebagai murid yang baik. Untuk bisa memahami kasih Kristus, perlu menjadi murid. Tugas murid itu belajar, saudaraku. Orang yang belajar banyak tentang firman, dia menjadi murid yang baik, dia akan bisa memahami tentang kasih persaudaraan ini. Amin, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 8. Ya, Yohanes 6 ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Amin. Amin. Perhatikan baik, saudaraku. Seorang dari murid-muridnya, ada berapa murid, saudaraku? 12 orang murid. Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu namanya siapa? Andreas, disebutkan jelas. Siapa Andreas? Andreas adalah saudara Simon Petrus. Lalu kemudian berkata kepadanya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab menyebutkan murid-murid, ya, ada kata murid di situ muncul, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, yang kedua, saudaraku, untuk bisa memahami cara kuasa Tuhan bekerja, maka Tuhan mau saudara dan saya, kita perlu menjaga persaudaraan di dalam kasih Kristus. Katakan amin. Itu penting, saudaraku. Seringkali kuasa Tuhan tidak bisa bekerja, kenapa? Karena orang-orang tidak bisa menjaga persaudaraan kasih Kristus. Dan memang ini adalah cara setan untuk memecah belah satu dengan yang lain. Saudaraku, setan buat satu dengan yang lain mulai bermasalah, ya. Setan mulai membuat satu dengan yang lain mulai timbul sesuatu yang gesekan-gesekan yang tidak enak, saudaraku. Dan di sini adalah cara setan untuk memecah belah satu dengan yang lain. Saya berdoa supaya dalam komunitas kita CLCC ini kita memahami supaya kuasa Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Maka Tuhan mau, saudaraku, kita ini menjaga persaudaraan, ya. Katakan amin. Persaudaraan di dalam kasih Kristus. Ingat, kasih itu mempersatukan kita, mengikat kita, ya. Sehingga kita boleh bertemu seperti ini. Rasanya kalau kita tidak bertemu satu hari saja kita kangen, ya. Kita kangen, kita rindu sekali untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk bisa saling menyapa, untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain, saudaraku, ya. Sebagai murid yang baik, saudaraku.
pastikan bahwa hari ini semua kita adalah muridnya Tuhan. Dan siapa guru kita? Tuhan Yesus. Siapa guru kita? Roh Kudus. Yang dia pakai hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya cuma sarana, saya cuma corong saja. Tetapi Bapak Ibu, guru agung kita yaitu firman Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Mari kita semua belajar menjadi murid yang baik. Nah, seringkali orang tidak bisa, saudara-saudaraku, melakukan firman Tuhan yang sederhana tidak bisa lakukan, apalagi yang sulit, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena dia belum menjadi murid Tuhan. Orang yang menjadi murid Tuhan, maka dia sadar bahwa hidup ini dia perlu belajar. Belajar untuk menggali, belajar untuk mendengar, belajar untuk memahami, saudara-saudaraku, untuk firman Tuhan, belajar untuk merenungkan apa maksud firman Tuhan itu. Dan kemudian dia belajar untuk melakukan firman. Itu murid yang baik. Murid yang baik kalau dia belajar, dia pasti naik kelas, naik ke jenjang lebih tinggi, naik ke level yang lebih tinggi, ya. Dia akan lulus dengan baik, saudaraku, melewati ujian-ujian itu, saudaraku. Itu murid, saudaraku. Tapi kalau murid tidak belajar, dia tidak akan memahami, tidak akan mengerti, dan dia akan ngendok, ya. Ngendok apa? Tertinggal, saudaraku. Orang lain sudah naik kelas, dia cuma tertinggal, ya, di kelas itu. Jadi itu namanya, saudaraku, dia benar-benar Bapak Ibu nggak lulus-lulus, saudaraku. Nah, Tuhan izinkan kadang-kadang masalah itu terjadi supaya membuat kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Karena itu kita perlu menjaga kesatuan hati kita, ya. Salah satu filosofi dari logo CLCC itu adalah segitiga, ya, saudaraku. Segitiga, kalau Bapak Ibu lihat logo itu Tuhan mau kita menjaga kesatuan hati kita. Karena apa? Dalam kesatuan hati itu ada kuasa Tuhan, ada pengurapan Tuhan. Bahkan ada berkat yang dilimpahkan dalam hidup kita sekalian. Mazmur 133, apabila saudara-saudara diam dengan rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Sebelum berkat dicurahkan, urapan Allah mengalir dulu seperti minyak yang mengalir dari kepala Harun ke jenggot dan ke jubahnya. Kesana Tuhan mencurahkan berkat. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Dan kalau kita bersatu, Bapak Ibu sekalian, maka kita pasti menang. Kita bersatu, kita pasti berhasil. Kita bersatu, kita pasti bahagia. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, ya. Haleluya. Batuk. Menurut kampung. Bu Rosalin, mic-nya kedengaran. Oke, terima kasih. Dan ini adalah salah satu cara kita menjaga kesatuan hati, ya. Misalnya sedikit gangguan gini, Bapak Ibu bisa memahaminya, ya, saudaraku. Oke, kita lihat yang ketiga, cara kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga itu kepada siapa? Yang ketiga, kepada orang yang mengikuti Tuhan, ya. Pada orang yang mengakui Tuhan, dia dapat memakai milik seorang anak untuk memberkati orang banyak. Saudara perhatikan baik. Ini yang ketiga, ya. Cara kuasa Tuhan bekerja itu, tugas kita adalah mengakui. Mengakui dulu, saudaraku, bahwa Tuhan dapat memakai apa, saudara? Milik seorang anak kecil, saudaraku. Kadang-kadang orang anggap remeh anak kecil, tapi Tuhan bisa pakai anak kecil ini, milik anak kecil ini, saudaraku, untuk menjadi berkat, memberkati banyak orang. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 9. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, amin. Amin. Lihat, Alkitab berkata, perhatikan baik. Di sini ada seorang anak, ya. Di sini ada seorang anak. Jadi di sini bahwa Alkitab itu membuktikan, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutupi kebenarannya. Di sini ada seorang anak, saudaraku, ya. Dia bawa apa? Dia bawa bekal. Bekalnya 2 roti, 2 ikan, dan 5 roti, saudaraku. 5 roti dan 2 ikan, itu menjadi bekal dia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada waktu mereka cari kira-kira siapa yang punya bekal ini, ternyata anak ini, saudaraku.
Anak ini tidak disebutkan umurnya berapa, apakah dia ini balita, apakah dia ini remaja, apakah dia ini dewasa muda, saudaraku. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia punya milik yaitu 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tapi tahukah saudara, hal yang kecil yang dipandang orang rasanya mungkin tidak berarti. Secara kalkulasi manusia tidak cukup, tidak mungkin, ya, untuk bisa memberi makan sekian banyak orang itu. Tapi lihat, apa yang sedikit di tangan Tuhan menjadi banyak, apa yang kurang di tangan Tuhan menjadi melimpah, apa yang kecil di tangan Tuhan menjadi besar, apa yang tidak cukup secara manusia di tangan Tuhan menjadi cukup, bahkan sangat cukup, lebih dari cukup. Jadi Bapak Ibu, kuasa Tuhan bekerja itu cara yang ketiga itu bagi siapa? Bagi orang yang mengakui. Mengakui dulu, karena apa yang kau akui itu makin kuat dalam dirimu. Sebaliknya kalau engkau sangkali, engkau tidak akui, saudara, itu akan makin melemah dan dia akan hilang begitu saja, saudaraku, tanpa terwujud apapun, tanpa bisa menyatakan sesuatu, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau akui itu, sekalipun itu seperti manusia berpikir bahwa rasanya tidak mungkin, mustahil, saudaraku. Tapi ketika engkau mulai mengakui, maka hal yang mustahil pun berubah menjadi tidak ada yang mustahil. Amin. Alkitab menyebutkan bagi Allah tidak ada yang mustahil dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, inilah 3 langkah iman cara kuasa Tuhan bekerja. Kepada siapa saja ada 3 langkah iman tadi. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama, saudara kasih Tuhan. Orang percaya, bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak membatasi Tuhan untuk menghasilkan mujizat. Ucapkan bersama dengan saya, kita janji sama-sama di hadapan Tuhan. Bilang, hari ini saya tidak mau membatasi Tuhan untuk menghasilkan mujizat dalam hidup saya. Katakan sama-sama, hari ini saya tidak membatasi Tuhan menghasilkan mujizat dalam hidup saya. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7. Yohanes 6 ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, lihat ya. Jadi meskipun Filipus mencurahkan isi hatinya demikian, secara manusia dia berpikir rasanya gak mungkin ini. Tapi kita semua orang percaya pada Tuhan pembuat keajaiban. Saudara, jangan batasi Tuhan. Jangankan yang sedikit, jangankan yang kecil, jangankan yang kurang, yang tidak ada pun bersama dengan Tuhan menjadi ada. Amin. Kun fayakun, langsung jadi. Kalau kita lihat sejarah penciptaan alam semesta, Tuhan berfirman, jadilah terang. Tadinya terang belum muncul, tiba-tiba terang itu muncul. Set. Jadilah bulan, bintang, cakrawala, tiba-tiba langsung muncul menampakkan dirinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. From nothing to something. Dari sesuatu yang kosong, nol putul, tiba-tiba menjadi sesuatu yang berwujud. Bapak Ibu sekalian, karena itu kita juga pada hari ini Selasa, ucapkan itu dalam hidup kita. Perkatakan itu. Apa yang menjadi kesukaranmu, kesulitanmu, masalahmu, bebanmu, ucapkan, hari ini aku menang. Hari ini aku sehat. Hari ini aku kuat. Hari ini aku pulih. Hari ini aku diberkati. Ucapkan selaku. Hal-hal yang belum pernah muncul, akhirnya muncul. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga. Tidak pernah kau pikirkan, bahkan tidak pernah kau doakan. Alkitab berkata, Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kau doakan atau pikirkan, saudaraku. Ini luar biasa, ya. Tuhan kita pembuat keajaiban. Karena itu pesan saya, jangan batasi Tuhan bekerja. Katakan amin. Kalau kau batasi Tuhan bekerja, maka Tuhan tidak bisa melakukan apapun. Seringkali orang membatasi Tuhan bekerja dengan cara berpikir dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak mampu menolongnya, Tuhan tidak mampu menyembuhkannya, Tuhan tidak mampu memberkatinya. Jadilah seperti apa yang dia pikirkan. Ya, you are about your thing. Itulah orang-orang yang membatasi Tuhan dengan pola pikirnya. Mahatma Gandhi berkata demikian, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi saudara, hari ini mari kita berpikir yang positif, berpikir yang benar. Bahwa bersama Tuhan aku menang, bersama dengan Tuhan aku sehat, bersama dengan Tuhan aku dipulihkan, bersama dengan Tuhan aku berhasil, bersama dengan Tuhan aku punya masa depan penuh harapan. Amin. Jadi mindset kita ini harus berubah, saudaraku. Supaya mindset kita ini bisa berubah,
maka kita perlu isi pikiran kita dengan firman. Seringkali orang-orang tidak mengisi pikirannya dengan firman, jadi bukan pikiran Kristus, pikiran manusia, saudaraku. Pikiran manusia itu seringkali semuanya negatif, saudaraku. Tapi kalau pikiran Kristus, hal yang negatif jadi positif. Katakan amin. Ya, saudaraku. Ini. Yang kedua, jangan batasi Tuhan dengan kata-kata, saudaraku. Hati-hati, ada kuasa Tuhan di dalam kata-kata. Kalau engkau ucapkan yang buruk-buruk dengan apa yang kau katakan, maka itu juga yang terjadi. Ya, di dalam kitab firman Tuhan berkata dalam kitab saudaraku, Ulangan, saudara, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan melakukannya bagimu. Jadi waktu engkau berkata, engkau sehat, engkau sembuh, engkau kuat, engkau pulih, engkau menang, engkau diberkati, maka Tuhan akan melakukan seperti yang engkau katakan itu. Katakan amin. Karena mulut kita ini ada kuasa. Ya, saudara, itu yang perlu kita pikirkan, saudaraku, dan kita renungkan. Lalu jangan batasi Tuhan juga dengan hati saudara, ya, hati yang mulai khawatir, hati yang mulai takut, hati yang mulai bimbang, hati yang mulai cemas, hati mulai ragu-ragu. Jangan, Bapak Ibu, jangan batasi Tuhan dengan hatimu, perasaanmu. Saudara, ikut Tuhan bukan karena perasaan, ikut Tuhan karena hati mencintai Tuhan. Katakan amin. Ikut Tuhan karena hati percaya kepada Tuhan. Ikut Tuhan karena hati berharap pada Tuhan. Maka saya percaya mujizat ajaib Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Mari kita lihat soal hasil yang kedua bagi orang yang saudaraku, ya, untuk memahami cara Tuhan bekerja, cara kuasa Tuhan bekerja itu, ini hasilnya orang percaya pada firman Tuhan. Dia pasti menjaga, ya, dia pasti menjaga hubungan persaudaraan sebagai murid Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 8. Ya, Yohanes 6 ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, amin. Amin. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Berkata kepada siapa? Berkata kepada Yesus, ya. Saudara Simon Petrus namanya disebutkan jelas di sini Andreas. Seorang dari murid-muridnya, murid-murid Yesus, ya. Yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Ya, lihat ini hasilnya dari cara kuasa Tuhan bekerja itu, maka orang-orang percaya pada firman, dia menjaga persaudaraan. Ya, saudaraku, kasih persaudaraan ini sebagai murid Tuhan. Jadi kalau kita menjadi murid Tuhan, kita selalu ingin adanya kasih persaudaraan begitu kuat. Tapi kalau bukan murid Tuhan, itu selalu setan ingin obok-obok membuat satu dengan yang lain mulai terpecah-pecah, ya. Kita perlu hati-hati dengan roh ini, roh pemecah belah. Saya berdoa supaya pagi ini kita semua sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan pemimpin rohani, kita sepakat dengan pelayanan ini. Maka saya percaya kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Yang belum pernah kita lihat di waktu-waktu yang lalu, saya berdoa supaya hari ini dan seterusnya kita lihat cara kuasa Tuhan bekerja untuk kita semua. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, nanti Ibu Jajuk Eliwati akan berdoa, ya, di firman Tuhan ini. Saudara, yang ketiga adalah orang percaya pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Selain kasih Tuhan, dia percaya pada firman itu, firman yang adalah roti hidup itu, Yesus sendiri, lebih berarti untuk mengubahkan yang sedikit menjadi melimpah. Katakan amin. Yang sedikit itu berapa? Yang sedikit itu cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisa mengubah itu menjadi melimpah. Ya, kita lihat Yohanes 6 ayat 9. Ya, Yohanes 6 ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Amin. Amin. Bagi sebagian orang berkata, nggak mungkin ini, nggak cukup. Ini nggak bisa ini. Apa artinya ini? Nggak ada arti apa-apa nih. Ya, ini nggak berarti sama sekali. Orang anggap remeh. Tapi bagi kita semua, orang percaya pada firman, Yesus adalah firman yang hidup. Yesus itu adalah roti hidup yang turun dari sorga. Itu lebih berarti dari roti jasmani ini, saudaraku. Ya, roti hidup Yesus itu lebih berarti ketika dia hadir, dia ubahkan yang sedikit menjadi melimpah. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada banyak orang begitu pusing. Mereka mempersoalkan tentang roti jasmani. Padahal yang Tuhan inginkan bukan sekedar masalah perut dulu, saudaraku. Tuhan tahu masalah perut kita, saudaraku. Makan, minum, siapa nggak butuh? Semua kita butuh. Semua orang pasti butuh makan.
Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, di atas semua yang kau butuhkan, cari Yesus dulu. Dia adalah roti hidup. Dia sumber dari segala sumber, sumber rezeki, sumber penghasilan, sumber income, sumber keselamatan, sumber kesembuhan, sumber mujizat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita utamakan dia dulu, seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Yesus perintahkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, kerajaan Allah itu bicara bukan soal makanan atau minuman, tapi soal pertama, kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu firman Tuhan, ya. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Yang kedua, Saudaraku, kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera. Siapa damai sejahtera kita, Saudaraku? Yesus adalah Raja Damai. Dia berkata, damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai yang dia berikan itu benar-benar hati kita tenang, damai di tengah-tengah persoalan kita alami, Saudaraku. Dan yang ketiga, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, yang membuat kita bisa bersuka cita ketika kita ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita ini, maka saudara yang kasih Tuhan, kita akan terus bersuka cita. Ya, kita tidak akan susah, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir, tidak akan menggerutu. Kita lakukan apapun dengan sukacita dalam pelayanan oke, saudaraku. Ya, orang tidak mau melayani, saudara melayani, itu saudara mengerti tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kalau kita melayani Tuhan dengan sukacita, itu mendatangkan berkat, saudaraku. Kalau kita melayani dengan tidak sukacita, kita menggerutu, Bapak, ngomel, saudaraku, maka itu tidak akan ada berkat. Saya percaya semua kita yang hadir pagi ini, kita tentu melayani Tuhan dengan sukacita. Yang merasa sukacita, kita lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa buat firman ini, dan kepada Ibu Eljiwati, silakan berdoa ya buat kita semua. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah kami. Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Jadikanlah 5 roti 2 ikan bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan mencukupkan semuanya Tuhan. Berilah kekuatan, hikmat, akal budi dari sorga. Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, lebih hari lebih heran. Terima kasih, berkati juga keluarga besarnya Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Berkati kami semua, mujizat-Mu nyata pada pagi hari ini dan seterusnya Tuhan. Sampai Maranatha. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Puji Tuhan, terima kasih. Doa yang sangat indah dari Ibu Jajuk Eliwati Koswandi di Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Kembali kepada host kita pagi ini. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu ADC yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Eliwati yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan sampai pada doa profetik yang akan disampaikan oleh Ibu Janju dari Surabaya. Silakan Ibu Janju. Ya, terima kasih Bu Ros. Salam, selamat pagi semuanya. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja GLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Perekonomian, keuangan, pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive.
Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa-pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Tuhan berkati Dajuk Eliwati Kosmandi, kasih tepuk tangan untuk Maria bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, Ya, kembali ke terima host kasih. kita. Terima kasih kepada Ibu Yanju yang telah membawakan doa Ya. profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan bagi Bapak dan Sama-sama, Ibu Pak. dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan sekarang kami akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Rosalin. Sekarang kita Salam dulu, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang dengan mujizat. Amin. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan, MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 6
bulan 6 2023 ibadat di Surabaya. Minggu 11 bulan 6 2023 ibadah pemberkatan nikah pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting, spesial Happy Birthday Mei 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silius Jawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Terima Ya, kasih, terima kasih, amin. Pak John. Terima kasih, Pak Amin. John. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, saya akan kembalikan kepada saya akan kembalikan kepada Bapak John. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah sampai di penghujung acara kita, ibadah kita pagi ini. Saya percaya Tuhan mendengar akan setiap pergumulan kita dan mari kita sama-sama satu hati kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Tak usah takut, kita punya Allah El Shaddai. Haleluya. Dia yang akan menolong kita semua. Amin. Untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan sampai seterusnya dan selama-lamanya. Dia Tuhan pelihara kita semua. Amin. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat suaramu, katakan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dengan hati yang percaya, katakan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Amin, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Dia El Shaddai yang memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini, saudaraku. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau terima berkat ini daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Tuhan ada di sini. Biarlah memenuhi engkau dengan hadirat-Nya. Sepanjang pagi ini, sepanjang malam ini, sepanjang hari ini. Kemanapun engkau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai engkau. Di dalam nama Yesus. Mari Tuhan penuhkan Pak Bruri, Bro Salin. Tuhan penuhkan engkau dengan Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Ketika Roh Kudus memenuhi engkau, kuasa Tuhan juga memenuhi engkau saat ini juga. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Hadirat Tuhan membawa kelepasan, kemenangan di dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini apa yang sudah dicuri oleh setan iblis, aku perintahkan kembalikan itu dalam nama Yesus. Dan Pak Bruri dan Bro Salin dapat merebut kembali apa yang menjadi milik mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, baik kesehatannya dikembalikan, keuangannya dikembalikan,
Ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan dikembalikan dalam nama Yesus. Kebahagiaan, damai sejahtera, mujizat-mujizat ajaib terjadi dalam kehidupan Pak Bruni Brosalin. Untuk semua anak mantu cucu, Tuhan pulihkan engkau, Tuhan lepaskan engkau, Tuhan bebaskan engkau. Di dalam nama Yesus, semua tangisan air matamu, doa-doamu dinaikkan. Tuhan mendengar, menjawab, memberi engkau kemenangan di hari ini. Akan ada terobosan-terobosan di dalam keuangan, di dalam bisnis, dalam pekerjaan, di dalam setiap pergerakanmu, di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memproteksi engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Engkau umat kesayangan Tuhan, engkau milik Tuhan. Tuhan berkata, sampai masa tuamu dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tolong Pak Bruri yang akan operasi, untuk kakinya ada mata ikan, kami doakan supaya proses operasi berjalan lancar dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Ibu Rosalin pada bulan Juli yang akan datang, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan. Tuhan pakai tangan dokter menjadi sarana, menjadi alat Tuhan menolong Pak Bruni dan Bu Rosalin dalam nama Yesus. Oh, aku berdoa Tuhan untuk putrinya Ibu Sandra di dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan, bebaskan, pulihkan dia di dalam nama Yesus. Tuhan, untuk putra-putrinya yang lain Tuhan kami doakan. Untuk Pak Sony, untuk Shirley, untuk Osara, berkati mereka dengan rumah tangga masing-masing dalam nama Yesus. Pekerjaan keuangannya, cucu-cucunya semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih mereka hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dan pakai Bu Rosalin, Pak Bruni menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Aku berkata dalam nama Yesus, di Jerman akan terjadi pergerakan Allah yang luar biasa. Akan terjadi revival, kebangunan rohani. Tuhan melalui keluarga Pak Bruni Bu Rosalin, pakai Tuhan anak-anak Tuhan di Jerman membawa misi untuk pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil terjadi Tuhan. Bangkitkan umat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya, kami akan melihat Tuhan pergerakan dari CLCC. Oh, Tuhan akan nyata bukan cuma bagi Jerman, tapi bangsa-bangsa juga. Pakai saudara-saudara di berbagai negara, mereka menjadi mitra, menjadi rekan sekerja untuk pelayanan CLCC. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Pak Bruni Bu Rosalin berencana akan juga datang ke Indonesia. Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik, dilancarkan, dimudahkan semuanya. Tuhan kami doakan untuk kesehatannya, untuk Tuhan perlindungan Tuhan sempurna pada waktu datang ke Indonesia. Semuanya Tuhan berjalan baik. Tuhan atur semuanya. Tuhan persiapkan semuanya. Terima kasih. Tuhan buat segala yang terbaik dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan. Tuhan menggenapi janji firman-Nya dalam kehidupan Pak Bruni sekeluarga. Untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu segala pergumulanmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan penuhkan hatimu dengan roh-Nya, dengan Roh Kudus. Hadirat Tuhan memenuhi engkau pagi ini. Hadirat Tuhan yang mendatangkan kuasa Allah, mendatangkan urapan Allah, mendatangkan mujizat Tuhan, mendatangkan kesembuhan bagi tubuhmu. Turun mengalir atas tubuhmu saat ini juga. Jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah menang. Tuhan berkati engkau bersama keluarga besar Koswandi. Tuhan berkati, proteksi mereka semua ya Tuhan. Ibu Ninis keluarga, Ibu Linas keluarga, Pak Vito keluarga besar Koswandi, baik yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Pulau Bali. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Beruntung cucu-cucu dari Ibu Nini, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan untuk anak Dave Samuel, untuk Eleanor, biar mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dalam nama Yesus, mereka dalam perlindungan Tuhan semuanya sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi keluarga Bu Jajuk Eliwati Koswandi dan keluarga besar Koswandi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, ini doa kami kepadamu. Berkati juga Ibu ADC yang telah hadir di pagi hari ini. Tangan Tuhan yang kuat akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tangan yang tidak terlihat itu sedang menopang engkau saat ini. Dia sedang memegang engkau, berjalan bersama dengan dia. Engkau akan berjalan melewati sebuah persoalan kepada persoalan yang lain. Engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Pemenang, 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 pemenang. Urapan yang membuat engkau menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus,
menang atas segala persoalan, menang atas segala pergumulanmu, menang atas setiap apa yang kau rindukan, yang kau ingin gapai dalam doa-doamu, dalam nama Yesus. Roh doa turun atasmu, kau menjadi seorang pendoa yang membawa isi hati Tuhan bagi umat kesayangan Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan memberikan kau telinga seorang murid, hati seorang murid untuk mendengar, untuk merasakan, dan Tuhan beri engkau juga lidah seorang murid untuk memperkatakan firman dalam nama Yesus. Janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tuhan membuat anak-anakmu semua menjadi murid Tuhan. Tuhan kembalikan Gary kepada posisi yang semula. Dalam nama Yesus, selamatkan Gary. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Pak Darmawan juga yang akan operasi kakinya Tuhan. Kami doakan Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, kuatkan dia. Dan Tuhan buat semua berjalan lancar, pakai dokter menjadi alat untuk menolong Pak Darmawan. Rencana pernikahannya untuk tahun depan, bulan Desember, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan lancar. Terima kasih, Engkau pembuat keajaiban. Berkati Pak Darmawan bersama calonnya, tunangannya Ibu Hana Nova. Berkati mereka dan pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berkati kebaktian pagi ini Tuhan. Berkati Ibu Sinta dan anak-anak Yohan, Cindy James. Berkati juga hamba-Mu. Kami semua pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Untuk firman Tuhan kami belajar cara kuasa Tuhan bekerja saat ini. Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu supaya kami bisa melihat kuasa-Mu nyata. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, berkat Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan segala berkat yang terbaik atas kehidupanmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah studi cucu-cucumu, diberkatilah pekerjaan mereka di dalam nama Yesus, diberkatilah juga pelayananmu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya pagi ini terima berkat, terima mujizat, terima kuasa Tuhan, terima kemenangan, terima pertolongan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan sampai berjumpa lagi untuk nanti malam ya. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih John, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati ya. Selamat pagi Bu ADC, Bu Jajuk, Ibu Yayu, ya, masih ADC. Ya, puji Terima Tuhan. kasih. Semangat. Terima kasih Ya. semuanya. Ya, Ibu Sinta, Cindy, James, ya, bro, Johan. salam buat semua di Jerman ya. Ya, Ya. sama-sama Buat semua. John. Ya, Ya, Bu Cinta. Ya, terima kasih. God bless you. God bless you all. Bye-bye. Amin. Ya, Ya. Selamat beraktivitas. amin. Ya, berkati semuanya. Ya, Ya. terima kasih Pak John. Amin. Amin. Ya.